السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang semoga diberkahi oleh Allah ini, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di salah satu rumahnya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Hari ini adalah tanggal 4 dari bulan Muharram, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di waktu-waktu yang mulia, di tempat-tempat yang mulia, seorang muslim seharusnya ia mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu merupakan kesempatan baginya untuk meraih keridhaan Allah. Apalagi di waktu-waktu yang mulia di mana Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan pahala-pahala kepada hamba-hambanya. Maka tentu sangat rugi seorang muslim apabila di waktu-waktu yang mulia ini dia tidak mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ikhwani fiddin, azakumullah, sifat manusia dia selalu lupa. Kalau tidak diingatkan, dia tidak akan ingat. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, "Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan ingatkanlah, karena memberi peringatan itu berguna bagi orang-orang yang beriman. Ikhwani fiddin, azzakumullah. Bulan Muharram salah satu di antara bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 36. Allah berfirman, Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahra
fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Apa artinya ayat ini bapak-bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah? Allah berfirman, sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan. Jadi 1 tahun menjadi 12 bulan ini bukan pembagian manusia. Ini sudah dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membuat 1 tahun menjadi 12 bulan, bukan pembagian manusia. Sejak kapan itu? Fi kitabillah, dalam ketentuan Allah. Jadi yang menentukan 1 tahun menjadi 12 bulan, ini ketentuan Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard, sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Pira tahun kira-kira itu? Ya. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi, 1 tahun ini sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan ini ada 4 bulan yang haram. Ya. Apa yang diharamkan di 4 bulan ini? Diharamkan menumpah darah, diharamkan melakukan dosa-dosa, diharamkan bertengkar dan yang lain-lainnya. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan ini ada 4 bulan yang haram. Kira-kira siapa yang tahu 4 bulan ini? Ada yang tahu 4 bulan ini? Bulan apa? Dzulqa'dah. Terus Muharram. Masya Allah, Ashurul Hurum nggak ditahu? Pertama apa? Dzulqa'dah, terus Dzulhijjah, Muharram. Yang keempat apa? Rajab. Ya, ini adalah al-Ashhurul Hurum. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan ini ada 4 bulan yang haram. Haram menumpah darah, haram bertengkar dan yang lain-lainnya. Kata Allah, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Di 4 bulan ini jangan kalian menzalimi diri kalian. Apa maksudnya menzalimi diri? Maksudnya jangan kalian melakukan dosa di 4 bulan ini. Kita dilarang melakukan dosa sepanjang tahun. Ya, di bulan Safar, di bulan Syawal, bulan Ramadan kita tidak boleh melakukan dosa. Tapi di bulan ini, di 4 bulan ini, karena ini bulan-bulan yang mulia, maka melakukan dosa di bulan-bulan yang mulia ini dosanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosanya akan menjadi lebih besar. Orang yang berbohong di masjid tidak sama seperti orang yang berbohong di luar masjid. Kenapa ya ikhwah? Kenapa? Kenapa lebih besar dosanya orang yang berbohong di dalam masjid dan orang yang berbohong di luar masjid? Karena masjid ini adalah apa? Tempat yang mulia. Ya. Kemudian akhwani fillah azakumullah. Orang yang berbohong di Lombok, apakah sama seperti orang yang berbohong di Mekah? Tidak sama. Kenapa? Karena itu adalah tempat yang mulia. Orang yang berbohong di hari Sabtu dan orang yang berbohong di hari Kamis, mana lebih besar dosanya? Hari Kamis. Kenapa? Karena itu adalah hari yang mulia. Orang yang berbohong di hari Ahad dan orang yang berbohong di hari Senin, mana lebih besar dosanya? Hari Senin, karena itu adalah hari yang mulia.
Nah, jadi ayyuhal ikhwah, di hari-hari yang mulia pahala dilipat gandakan oleh Allah, dosa menjadi lebih besar. Di bulan-bulan yang haram ini, yang 4 bulan ini, Allah menjelaskan, fala tadhlimu fihinna anfusakum, jangan kalian menzalimi diri kalian di 4 bulan ini. Maksudnya apa menzalimi diri? Jangan melakukan dosa, karena orang yang melakukan dosa, dia telah menzalimi dirinya, membuat kezaliman kepada dirinya. Kenapa? Karena ketika dia melakukan dosa, badannya ini akan disiksa juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian dia menzalimi dirinya. Ikhwani fi din, azzakumullah. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, khassallahu ta'ala al-ashhur al-hurum bidzikr wa naha 'anil zulmi fiha tashrifan laha. Secara khusus Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang 4 bulan yang mulia dan melarang kita melakukan dosa di bulan-bulan yang mulia ini. Ini bulan yang mulia, dagawe dosa nda lebih jarina. Ya, dia beramal le bulan ini, maka amalan itu akan menjadi lebih besar karena ini bulan yang mulia. Tashrifan laha, kita dilarang melakukan dosa di 4 bulan ini demi memuliakan bulan-bulan ini. Wa in kana manhiyan anhu fi kulli zaman, meskipun kita dilarang melakukan dosa sepanjang tahun, tapi di bulan yang mulia ini jangan kamu lakukan dosa. Ditekan oleh Allah, jangan melakukan dosa karena ini adalah bulan yang mulia. Ikhwani fi din, azzakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis mengatakan, inna zamana qad istadara kahayatihi as-samawati wal ard minha 4 hurum as-sanatu 12 shahran minha 4 hurum 3 mutawaliyat dhul qa'dah wa dhul hijjah wa muharram wa rajab mudhar. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya masa telah berputar sebagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun ada 12 bulan. Minha, diantaranya ada 4 bulan yang haram. Kemudian Rasulullah menjelaskan bulan yang haram itu 3 mutawaliyat, 3 berturut-turut. Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram, 3 berturut-turut. Yang keempat, wa Rajabu Mudhar. Rajab suku Mudhar. Tumben mendengar nama suku Mudhar. Suku Mudhar ini adalah salah satu suku bangsa Arab. Ya. Sekarang saya jelaskan. Kenapa dikatakan Rajabu Mudhar? Liyubayyana sihhata qawlihim fi Rajab annahu syahru alladhi baina Jumada wa Sya'ban. لا كما تظنه ربيعة أن رجب المحرم هو الشهر الذي بين شعبان وشوال. Ikhwani fi din, azakumullah. Ada 2 suku Arab yang besar. Yang pertama namanya suku Mudhar, yang kedua namanya suku Rabi'ah. Jelas? Jelas ini? Ya, ini 2 suku Arab yang besar. Yang satu namanya suku apa? Suku Mudhar. Yang satu namanya suku Rabi'ah. Nah, Mudhar dan Rabi'ah ini mereka berbeda pendapat. Yang mana yang dimaksud dengan bulan Rajab itu?
Ya, suku Mudhar mengatakan Rajab itu antara Jumadal Akhir dan Sya'ban. Faham? Faham apa belum? Belum faham? Ini ada dua suku besar. Ya. Yang satu namanya Rabi'ah, Mudhar. Yang satu namanya Rabi'ah. Dua suku ini berbeda pendapat. Apa perbedaannya? Yang mana yang dinamakan bulan Rajab ini? Mereka berbeda pendapat. Dua-duanya lain-lain pendapatnya ini. Mudhar mengatakan bahwa Rajab itu antara Jumadal Akhir dan bulan Sya'ban. Faham? Apa belum? Hah? Jadi ini pendapat suku apa? Suku Mudhar, bahwa bulan Rajab itu kita belakan tahu ya bulan Rajab ini keterangan dari Rasulullah SAW. Nah, ketika Allah menjelaskan ada bulan namanya bulan Rajab, suku Arab ini berbeda pendapat. Yang mana bulan Rajab ini? Berbeda pendapat mereka. Yang berbeda pendapat itu dua suku yang besar. Yang pertama suku Mudhar. Suku Mudhar ini meyakini bahwa bulan Rajab itu antara Jumadal Akhir dan Sya'ban. Jelas ini? Baik. Kemudian yang kedua, suku Rabi'ah. Suku Rabi'ah ini mengatakan bahwa bulan Rajab itu adalah yang antara Sya'ban dan Syawal. Di tengah-tengahnya Sya'ban dan Syawal. Berarti bulan apa? Bulan apa? La ilaha illallah. Antara Sya'ban dan Syawal, Ramadan. Jadi berbeda pendapat dua-duanya ini. Kira-kira yang benar yang mana? Mudhar atau Rabi'ah? Mudhar. Mudhar yang benar. Ya, karena Mudhar mengatakan bulan Rajab itu antara Jumadal Akhir dan Sya'ban. Setelah Jumadal Akhir bulan apa? Jumadal Akhir langsung Rajab. Makanya Nabi mengatakan Rajabnya suku Mudhar, bukan Rajabnya suku Rabi'ah. Faham ini? Ngerti dah pada depan ngerti? Ida ndek dengerti atau kurang ida ngerti karena ndek dah hafal bulan-bulan ini. Amun dah hafal ya insya Allah ndek ngerti. Jadi ini bulan-bulan ini 12 bulan ini ketentuan Allah. Allah yang menentukan. Si tentuan setahun menjadi 12 bulan ini ketentuan Allah. Ketika Allah menentukan bulan-bulan ini, ada dua suku berbeda pendapat. Ya, pertama suku Mudhar dan suku Rabi'ah. Apa perselisihannya? Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah bulan Rajab ini bulan yang mana? Simbiaran bulan Rajab ini. Ya, berbeda pendapat dua suku yang besar ini. Suku Mudhar ini mengatakan bahwa Rajab ini adalah bulan antara Jumadal Akhir dan Sya'ban. Ya, ingat tidak? Antara Jumadal Akhir dan Sya'ban. Suku Rabi'ah mengatakan bahwa bulan Rajab ini adalah antara Sya'ban dan Syawal. Jelas? Antara Jumadal Akhir dan Sya'ban bulan apa? Idakah? Masa Ramadan? La ilaha illallah. Kan jawab ini. Antara Jumadal Akhir dan
Sya'ban bulan apa? Oh, kan karena dia hafal bulan-bulannya sehingga bingung gitu. Masa Ramadan? Antara ini Jumadil Akhir, kemudian setelah Jumadil Akhir Rajab, setelah Rajab ini Sya'ban. Jadi Rajab di tengah-tengah. Rabi'ah mengatakan antara Sya'ban dan Syawal. Antara Sya'ban dan Syawal bulan apa? Tidak kejawab ya. La ilaha illallah. Buya sewaktunya mendemikian mikirangnya ini. Jadi antara Sya'ban dan Syawal. Sya'ban, setelah Sya'ban apa? Ramadan, kemudian Syawal. Jadi yang benar adalah Rajabnya suku Mudhar. Ya. Nah, Nabi SAW mengatakan 3 berturut-turut dan Rajabnya suku Mudhar. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan 3 bulan berturut-turut kemudian 1 di tengah? Hikmahnya adalah demi keamanan jamaah haji dan umrah. Ya, bangsa Arab ndek narak ndek berdua bangkat, ndek berdua kebun. Ya, jadi penghasilan itu dari apa? Dari hasil onta, kambing. Apabila musim kering, ontanya, sapinya nggak ada susunya, nggak ada kejunya, maka apa yang mereka lakukan? Mereka ngerampok. Ya, mereka ngerampok. Nah, jemaah haji berangkat dari desanya dari bulan Dzulqa'dah. Kemudian sampai di Makkah di bulan Dzulhijjah mereka mengerjakan haji. Di Muharram mereka pulang ke desa mereka masing-masing. Supaya mereka ini aman, tidak dirampok, tidak disakiti, tidak dibunuh, Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan pada bangsa Arab semuanya untuk menumpah darah, melakukan dosa di 4 bulan ini. Bulan Dzulqa'dah supaya jemaah haji aman di tengah jalan. Dzulhijjah supaya mereka aman mengerjakan haji. Ya, di bulan Muharram supaya mereka pulang aman ke desanya. Kemudian di Rajab di tengah-tengah. Kenapa di tengah-tengah? Supaya mereka aman mengerjakan umrah. Jelas? Ngerti dah? Pira lueknya bulan si haram ini? 4 atau 5? Si pertama apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Alhamdulillah. Baik. Hah? Baik dia sini mana ngerti. Baik. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu ini rahmatullah, bulan Muharram ini adalah bulan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari ditanya oleh Abu Dzar. Abu Dzar mengatakan, ayyul laili khair wa ayyul ashhuri afdal? Ya Rasulullah, bagian malam yang paling bagus itu yang mana? Dan bulan yang paling baik itu yang mana? Ini pertanyaan yang luar biasa, ini hebatnya. Ya, tujuannya adalah untuk beribadah. Pertanyaan pertama, bagian malam yang paling bagus itu yang mana? Dan bulan yang paling bagus itu yang mana? Rasulullah SAW mengatakan, khairul laili jawfuhu. Sebaik-baiknya malam adalah di tengah-tengahnya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kita mengetahui tengah malam? Hitung dari tenggelam matahari sampai terbit fajar,
ini berapa jam? Kirakan saja, katakanlah 5 jam, katakanlah 5 jam atau 6 jam, ya, maka bagi menjadi 2. Tengah-tengahnya itu adalah tengah malam. Jelas? Tertunda ini. Dia kamu ajak ini masjid ini. Selesai bulan ini. Malam ini nak? Selesai masalah bulan malam ini. Ya. Jadi Nabi SAW malam yang paling bagus ini adalah jaufuhu, tengah-tengahnya. Berbicara anda tahu tengah malam ini, tengah malam ini berbicara anda tahu ya. Nah, dah hitungnya lekan ketelap jelo sampai terbit fajar ini pira jam, katakanlah 6 jam misalnya, maka bagi jadi 2. Jelas? Tertunda ini. Ya, nah alhamdulillah. Kemudian wa afdalul ashhuri syahrullahi alladhi tad'unahu al-muharram. Dan Nabi mengatakan, dan sebaik-baiknya bulan adalah bulan al-muharram. Tentunya ikhwani fillah azakumullah, sebaik-baiknya bulan setelah bulan Ramadan, sebaik-baiknya solat setelah solat yang wajib. Ini maksudnya ini. Jelas insyaallah. Baik. Kemudian ikhwani fillah azakumullah, di antara keutamaan bulan Muharram ini, di dalamnya terdapat Ashura, hari Ashura. Tanggal pira ini? Tanggal 10. Jadi ikhwani fillah azakumullah, hari Ashura ini adalah hari yang mulia. Ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas. Hari Ashura ini adalah tanggal 10 bulan Muharram. Nangka ini tanggal 4 karing 6 jelo. Ya. Ibnu Abbas mengatakan, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fawajada al-yahuda siyaman yawm Ashura. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah. Begitu tiba di kota Madinah, orang-orang Yahudi sedang puasa. Sedang puasa apa? Puasa hari Ashura. Jadi ndek itu doang si puasa Ashura ini, dengan Yahudi dah puasa ya hari Ashura. Lalu Nabi bertanya, "Ma hadzal yaum alladhi tasumunahu?" Kalian puasa hari apa ini? Apa jawaban orang Yahudi? "Hadza yaumun 'azim." Orang Yahudi ini mengatakan ini adalah hari yang agung. Tanggal pira ini? 10 hari Ashura ini. Jadi orang Yahudi juga menganggap bahwa 10 Ashura ini hari yang agung. Kenapa? Anjallahu fihi Musa wa qaumah. Di hari ini Allah Subhanahu wa taala selamatkan Musa dan kaumnya. Wa gharraqa Fir'aun wa qaumahu, dan Allah tenggelamkan Fir'aun dan kaumnya di hari ini, tanggal 10 Ashura ini. Musa diselamatkan oleh Allah, Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah pada tanggal 10 Ashura. Fasamahu syukran, maka Musa alaihissalam puasa karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tanggal 10 Ashura. Kenapa? Kenapa? Karena Allah telah menyelamatkan Musa alaihissalam dari Fir'aun, sehingga Musa bersyukur kepada Allah. Berbicara dan bersyukur dengan cara berpuasa. Jelas? Fasamahu Musa syukran, fanahnu nasumuhu. Orang Yahudi mengatakan, karena Musa puasa, maka kita juga puasa. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fanahnu ahaqqu bi Musa wa aula. Maka Nabi mengatakan, kami lebih berhak untuk mengikuti Musa daripada kalian.
Lalu Nabi SAW puasa hari Ashura, kemudian perintahnya sahabat-sahabat adiknya pada puasa. Jelas? Baik. Kemudian ikhwani fiddin a'azzakumullah, sejarah puasa Ashura. Di dalam Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim, kana yaum Ashura tasumu Quraisy fil jahiliyah. Hari Ashura ini dengan jahiliyah yang lain selapuna pada puasa Ashura. Jadi dengan Yahudi ya puasa Ashura, dengan jahiliyah ya puasa Ashura. Ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu fil jahiliyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga puasa Ashura di masa jahiliyah sejak mana jadi nabi. Falamma qadima al-Madinah shamahu wa amara bi siyamihi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, Nabi puasa Ashura, kemudian memerintahkan sahabat-sahabat untuk puasa Ashura. Falamma furida Ramadan, setelah Nabi diperintahkan, diwajibkan untuk puasa bulan Ramadan, taraka Ashura, jerakna puasa Ashura. Setelah diwajibkan kepadanya puasa apa? Puasa Ramadan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan puasa Ashura. Faman syaa shamahu wa man syaa tarakah. Yang mau puasa silahkan, yang tidak mau puasa juga tidak apa-apa. Jelas? Nah, maka bapak-bapak dan ibu-ibu rahmatullah, hadis ini menjelaskan bahwa dengan Yahudi ya puasa Ashura, dengan jahiliyah dia pada puasa Ashura, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut puasa Ashura. Apa hukum puasa Ashura ini? Awalnya puasa Ashura ini wajib. Ya. Dasarnya adalah wajib. Berdasarkan hadis Salamah ibn al-Aqwa. Salamah ibn al-Aqwa mengatakan, amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan an adzin fin nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh seseorang untuk mengumumkan. Apa pengumuman ini? Man kana akala falyasum baqiyata yaumih, wa man lam yakun akal falyasum fa innal yawma yawma Ashura. Perhatikan ikhwani fillah azakumullah. Nabi memerintahkan seseorang untuk mengumumkan. Apa pengumuman ini? Pengumumannya adalah barang siapa yang sudah makan wahnanya maka berhentilah makan, kemudian puasa. Dan barang siapa yang belum makan silahkan puasa. Kenapa? Karena hari ini adalah hari Ashura. Jadi Ashura awalnya wajib. Setelah Allah mewajibkan puasa bulan Ramadan, maka puasa Ashura menjadi sunnah. Yang mau puasa silahkan, yang tidak puasa juga tidak apa-apa. Jelas? Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, coba ada perhatiannya kan. Yang sudah makan silahkan puasa, yang belum makan silahkan puasa. Jadi kewajiban ini tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang kecuali apabila dia sudah tahu. Ida nangka lek jam 12 ini pengumuman bahwa besok puasa bulan Ramadan, jemaah tanggal saik bulan Ramadan, maka kita harus berniat dari hari. Lagu arak dengan dek dengar pengumuman ini, tinduk ya kelolosannya tinduk sampai jam 7. Makan dia. Kemudian setelah selesai makan baru nak terbadak. Pak, hari ini tanggal 1 bulan Ramadan. Pira nak lekana puasa? Kapan dia mulai puasa? Lekana tahu bahwa ini tanggal 1, maka dia wajib puasa. Ida berniat lekan jam 12 atau jam saik,
karena tunole kan tahu ya. Ini dia tahu tanggal jam 7, maka jam 7 Allah wajibkan kepadanya puasa bulan Ramadan. Jelas? Nah. Kemudian apa keutamaan puasa hari Ashura ini? Pertama, puasa hari Ashura ini menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Setahun dosa entah hapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan yukaffirus sanatal madiyah. Puasa Ashura ini menghapus dosa-dosa 1 tahun yang lalu. Lalu dosa simbeno, apakah semua dosa? Tidak. Yang dihapus ini adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa simbele ini adalah membutuhkan istighfar. Ida nyumpa dosa beli apa kode ini? Dosa beli ini harus apa? Istighfar. Ida nungkulang harus istighfar. Ya. Jadi yang dihapus ini adalah dosa-dosa kecil. Lagu ndak kita remehangnya dosa-dosa si kode ini. Karena apabila dosa si kode ini numpuk ya belek jarina. Kan pepatah bahasa Indonesia mengatakan sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit jarina. Ya. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW senantiasa menunggu bulan Muharram untuk puasa Muharram. Ya, ditunggu kedatangan bulan Muharram. Ini menandakan bahwa Muharram ini adalah bulan yang mulia, sehingga Nabi SAW antina ya bulan Muharram ini untuk puasa. Sebagaimana dikatakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan ma alimtu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama yawman yatlubu fadlahu ala al-ayyam illa hadha. Saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu kedatangan 1 bulan untuk puasa 1 hari kecuali bulan Muharram ini. Ya, itu berarti bulan Muharram ini adalah bulan yang mulia. Kemudian ikhwani fi din azzakumullah, yang ketiga, puasa bulan Muharram kita mengikuti Musa alaihissalam. Musa alaihissalam puasa bulan Ramadan, puasa bulan hari Ashura. Kita puasa Ashura, kita mengikuti Musa alaihissalam dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, orang-orang Yahudi sedang puasa. Ketika ditanya, kalian puasa hari apa ini? Oh, ini hari yang agung, hari yang mulia. Allah selamatkan Musa di hari ini dan menenggelamkan Fir'aun di hari ini. Maka Musa puasa hari ini karena sebagai tanda terima kasih kepada Allah. Maka kami puasa. Ngenong kata dengan Yahudi ini. Maka Nabi mengatakan kami lebih berhak untuk mengikuti Musa. Lalu Nabi SAW puasa Ashura dan memerintahkan sahabat-sahabat untuk puasa Ashura. Kemudian yang keempat, sahabat-sahabat rata-rata puasa Ashura, kemudian anak-anaknya juga diperintahkan untuk puasa. Ya. Ini sebagaimana dikatakan oleh Afra radhiyallahu anha, dia mengatakan ketika Rasulullah SAW memerintahkan seseorang untuk keliling di desa-desa, ya, laikkan di narak loudspeaker, di narak listrik, jadi ulah yang gelidong di desa-desa, bahwa barang siapa yang sudah makan silahkan puasa, yang belum makan silahkan puasa, karena hari ini adalah hari Ashura. Apa kata ibu ini? Dia mengatakan fakunna ba'da dzalika nasumuhu wa nusawwimu sibyanana. Maka sejak hari itu kami puasa Ashura dan kami ajak anak-anak kami untuk puasa. Jadi ndak ide doang si puasa, tejak endah anak jari ndak adiknya puasa, setidak-tidaknya setengah jelo.
ya, untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Kemudian kata wanita ini, wa nadhhabu ila al-masjid fanaj'alu lahum al-lu'bata min al-'ihni. Kemudian kami pergi ke masjid untuk berbuka puasa, berbuka bersama maksudnya ini. Kemudian kami bikinkan anak-anak ini main-mainan. Fa idza baka ahaduhum 'ala at-ta'am, apabila ada yang nangis karena kelaparan, a'tainahu iyyah, kami berikan dia main-mainan itu supaya dia berhenti menangis. Berarti ini anak ini yang masih kode ini, tapi dilatih dia untuk puasa. Jelas? Alhamdulillah. Kemudian akhwani fi din azakumullah, di samping puasa Ashura, kita juga dianjurkan untuk puasa Tasu'a. Ashura, Tasu'a. Tasu'a itu tanggal 9. Ashura itu tanggal 10. Nah, ini berdasarkan hadis Abdullah ibnu Abbas. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa Ashura, Ibn Abbas mengatakan, "Ya Rasulullah, ini tanggal 10 ini selapuk dengan Yahudi puasa ya endah. Ya, dengan Nasara yang dah puasa ya. Jadi Yahudi, Nasrani selapuknya pada puasa hari Ashura." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa idza kana al-'amul muqbil," tahun depan insyaallah kita akan puasa juga tanggal 9. Kenapa? Adik tendak pada marak dengan Yahudi dan orang-orang apa? Nasrani. Jelas? Falam ya'til 'amul muqbil hatta tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum tiba tahun depan Nabi sudah meninggal dunia. Lagu Nabi wahna bertekad gina puasa yang dah tanggal pira? Tanggal 9. Ya. Maka ikhwani fiddin azzakumullah, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa tanggal 9 tujuannya adalah supaya jangan seperti puasanya orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Ikhwani fiddin azzakumullah, macam-macam atau beberapa bentuk puasa bulan Muharram ini. Pertama, Siyamut Tasi' wal 'Ashir wal 11. Yang pertama, tingkatan-tingkatan puasa Muharram ini. Yang pertama, puasa tanggal 9, tanggal 10 dan tanggal 11. Ya. Dan ini yang terbaik. Yang kedua, Siyamut Tasi' wal ma'al 'Ashir. Puasa tanggal 9 dan tanggal 10. Mungkin kelolosan tanggal 9, boleh dia tanggal 10 dan 11. Ya. Kemudian tingkatan yang terakhir adalah yaitu hanya puasa tanggal 10 saja, satu hari. Jadi yang pertama puasa 3 hari. Tanggal situ dulu itu tanggal pira? 9, 10, 11. Yang kedua puasa 2 hari. Tanggal pira? Siwa 10 atau 10, 11. Yang terakhir adalah 10. Nah, jadi ini tingkatan-tingkatan puasa hari Ashura. Semoga ini bermanfaat, semoga bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kajian ini membutuhkan waktu yang lama, namun waktunya kita hanya 45 menit sehingga tidak bisa kita membahas semua yang ada di kitab yang sederhana. Namun semoga ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan adzan dulu, kemudian jika ada pertanyaan nanti ditanya setelah adzan. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Jika ada pertanyaan berkaitan tentang materi yang kita sampaikan ini yang mau ditanyakan, kalau saya bisa jawab saya jawab, kalau tidak bisa saya katakan Allahu a'lam. Silakan arah ke dekat mana? Nah. Dalam apa? Ya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Karena kita tidak dijelaskan oleh Allah apa hikmahnya. Banyak hal yang disyariatkan kepada kita oleh Allah untuk kita kerjakan, namun kita tidak dijelaskan apa hikmahnya. Kenapa subuh 2 rakaat, dohor 4, asar 4, maghrib 3? Kenapa demikian? Kemudian isya nanti 4 lagi. Kenapa demikian? Kita tidak dijelaskan apa hikmahnya. Kemudian kita tahu atau tidak tahu hikmahnya, perintah Allah wajib kita jalankan, dan kita tidak diperintahkan untuk mencari tahu apa hikmahnya. Jika kita diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala hikmahnya, alhamdulillah. Tidak diberitahu kita hikmahnya, mungkin Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa ini tidak cocok untuk diberitahu. Kita hanya diberitahu kenapa dia 3 bulan berturut-turut, 1 di tengah. Hanya itu diberitahu kita. Ya, maka kita cukupkan diri dengan apa yang diberitahu. Jangan kita mencari sesuatu yang kita tidak diberitahu. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi yang lainnya ya ikhwah? Silakan. Ada lagi? Ya, kalau saya bisa jawab. Nah. Bagaimana tentang na'i, karena saya pernah mendengar dan membaca ada perbedaan pendapat di sana, ada yang membolehkan dan ada yang tidak. Kalau na'i itu tujuannya adalah untuk mengundang teman-teman agar mereka melaksanakan salat jenazah, itu dibolehkan. Na'i yang tidak dibolehkan itu adalah seperti na'iul jahiliyah. Mereka mengatakan an'a ilaikum aba fulan, yang begini, yang jasanya begini, yang telah melakukan ini dan seterusnya. Demikian yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dahulu. Jadi apabila ada seseorang yang meninggal dunia, mereka langsung utus di setiap desa ini, lalu mereka berna'i, an'a ilaikum fulan yang telah melakukan ini, yang punya jasa ini, yang bangunkan kita ini dan seterusnya. Itu dilarang. Tapi kalau na'i tujuannya adalah agar mengajak kawan-kawan untuk melaksanakan salat jenazah, maka itu adalah sesuatu yang baik. Karena semakin banyak orang yang menyolati jenazah itu, maka semakin besar kemungkinannya diterima syafaat mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Naam, ada lagi yang lainnya? Nggih. Nggih. Hah? Si pertama itu siwa 10, 11. Karena puasa telu jelo itu puasa. Ya. Kemudian tingkat berikutnya adalah siwa kanca 10, atau kelolosan siwa itu maka 10 kanca 11 atau 9 saja. Ya, si paling bagus ini adalah si pertama, siwa 10, 11. Nggih. Wallahu a'lam. Naam, ada lagi yang lain ya ikhwan? Silakan, ada lagi? Naam. Bagian malam yang paling utama. Nah. Mana yang lebih utama, antara tengah malam atau sepertiga malam? Naam. Ikhwani fi din azakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ketika ditanya bagian malam yang paling baik itu yang mana, Nabi mengatakan jaufuhu, pertengah malam. Kemudian ketika Nabi SAW menjelaskan Allah itu turun ke langit bumi apabila tersisa sepertiga dari malam hari. Sepertiga dari malam hari, dari tenggelam matahari sampai terbit fajar, dibagi menjadi 3, sepertiga yang terakhir itulah sepertiga malam. Apakah ada pertentangan dengan hadis ini dan hadis ini? Tidak ada pertentangan sama sekali. Karena kalau orang yang bangun di tengah malam, kemudian dia sholat, mungkin dia melakukan sholat malam, surah yang pertama misalnya amma yatasaalun, kemudian di rakaat yang pertama dia membaca amma yatasaalun, kemudian di rakaat yang kedua misalnya dia membaca wan nazi'ati gharqa, maka insya Allah belum dia selesai dari sholat itu sudah sampai dia ke sepertiga malam hari. Jadi tidak ada pertentangannya sama sekali. Ya, seandainya orang itu tidak bisa di tengah malam, silahkan dia bangun di sepertiga. Nabi malam yang paling baik adalah jaufuhu, yaitu tengah-tengahnya. Itu karena di tengah-tengah malam ini orang biasanya belum puas, dia tidur, dia bangun padahal dia belum puas tidur. Tapi kalau sudah sepertiga mungkin sudah banyak dia istirahat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ada lagi yang lain ya ikhwah? Baik, kalau tidak ada kita cukup sampai di sini. Semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.